Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Di video kali ini saya akan membuat isian snack box yang super ekonomis. Persatuannya ini model kisaran Rp500 saja. Untuk harga jual, Bunda bisa jual harga 1000-an. Yang penasaran sama resepnya, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe dulu ya. Terima kasih. Resep dan cara membuat. Pertama, membuat unti kelapa terlebih dahulu. Siapkan setengah butir kelapa yang sudah diparut atau seberat 250 gram. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Tambahkan sedikit garam. 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Tambahkan air 200 ml atau 1 gelas. Lalu masak menggunakan api sedang sampai unti kelapa matang. Jangan lupa aduk-aduk supaya matangnya merata. Masak terus sampai airnya habis dan unti kelapanya matang. Untuk membuat unti kelapa sebenarnya ada dua opsi ya untuk pemakaian gulanya, bisa pakai gula merah ataupun gula pasir. Jika Bunda suka dengan unti kelapa yang berwarna coklat, gunakan gula merah ya. Kalau yang berwarna putih seperti ini menggunakannya gula pasir. Setelah dimasak dan airnya pun sudah habis, unti kelapa sudah matang, matikan api kompor. Kemudian siapkan mangkok yang bersih, masukkan unti kelapa ke dalam mangkok tersebut. Sisihkan unti kelapa yang sudah selesai dimasak. Selanjutnya saya akan membuat kulit dadar gulungnya. Siapkan wadah yang bersih, kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu. Saya pakai protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Tepung tapioka 20 gram atau sebanyak 2 sendok makan. Supaya kulit dadar gulungnya tidak hambar, tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Tambahkan air sebanyak 550 ml. Masukkan air ke dalam adonan tepung secara bertahap, kemudian aduk-aduk sampai adonan tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur dan setengah sendok teh pasta vanila atau menggunakan vanili bubuk juga bisa ya. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata. Selanjutnya saring adonan untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil sehingga hasil kulit dadar gulungnya mulus. Setelah adonan selesai disaring, ambil kurang lebihnya sekitar 100 ml adonan. Karena saya akan membuat warna merah muda dan warna putih ya. Jadi saya ambil sebagian, yang sedikit ini untuk warna putih dan yang banyak adonannya untuk warna merah muda. Kemudian tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna merah muda atau secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu adonan yang sedikit ini saya tambah dengan 1/4 sendok teh pewarna makanan warna putih ya. Karena bentuknya tabur atau serbuk jadi harus diayak dulu. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata sehingga nanti hasil warna putihnya itu lebih terang ya. Kalau nggak pakai pewarna nanti ketika didadar hasil warna putihnya itu nggak terang, jadi kayak cenderung warna krem kayak gitulah. Kemudian kalau sudah tinggal dipindahkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan saat proses mendadar nanti. Untuk pewarna makanan warna putih ini sudah ada dan tersedia di toko bahan kue ya, tinggal tanya aja ke penjualnya. Oke, selanjutnya adonan siap untuk didadar. Lalu panaskan teflon, gunakan ukuran diameter 18 cm ya. Di rumah kebetulan tidak ada teflon yang ukuran 18 cm, jadi saya pakai saucepan seperti ini. Yang penting bagian bawahnya datar sehingga bisa digunakan untuk mendadar kulit dadar gulung. Olesi teflon tersebut dengan sedikit minyak goreng supaya kulit dadar gulungnya nanti berpori, jadi ditambahkan minyak goreng ya untuk olesan pan atau teflonnya. Kemudian semprotkan adonan yang berwarna putih, semprot membentuk zigzag seperti ini.
Masak menggunakan api kecil, tunggu sampai adonan yang berwarna putih matang. Kalau sudah matang seperti ini ya, sudah tidak ada adonan yang basah atau cair, tandanya adonan putih sudah matang. Lalu dadar adonan yang berwarna merah muda. Ambil secukupnya adonan, kemudian tinggal dituang ke dalam teflon, kemudian tinggal didadar seperti ini. Jika ada dadar kulitnya yang bolong, Bunda bisa kasih sedikit adonan, kemudian diratakan tipis-tipis aja ya Bun, jangan terlalu tebal supaya nanti kulit dadar gulungnya tidak mudah robek saat digulung. Masak sampai kulit dadar gulung matang. Gunakan api kecil aja ya Bun, supaya kulit dadar gulungnya benar-benar matang, sehingga kulit dadar gulungnya tidak mudah patah saat digulung nanti. Setelah pinggiran kulit dadar gulung sudah mulai mengkelupas seperti ini, tandanya kulit dadar gulung sudah matang. Nah, kalau sudah matang tinggal diangkat aja teflonnya, kemudian tinggal dibalik dan hasilnya seperti ini. Kulit dadar gulungnya berpori karena tadi teflonnya dioles dengan minyak goreng. Kalau Bunda pengen kulitnya itu mulus, tidak berpori, nggak perlu teflonnya dioles dengan minyak goreng, nanti hasil kulit dadar gulungnya tuh mulus. Tapi kalau pengen hasil kulit dadar gulungnya tuh berpori, Bunda bisa oles dengan minyak goreng agak banyak gitu ya. Karena ini versi ekonomis, jadi teflonnya tidak perlu sering-sering dioles dengan minyak goreng. Cukup dioles teflonnya dengan minyak goreng setiap 3 kali adonan atau 2 kali adonan juga bisa ya, karena teflonnya sebenarnya sudah anti lengket ya Bun, jadi nggak perlu dioles dengan minyak goreng pun tidak mengapa gitu ya, hanya saja di tampilannya terlihat berpori atau tidak. Kalau Bunda tim mana nih yang suka dadar gulung dengan pori-pori besar atau yang tidak berpori, tulis dong di kolom komentar. Setelah kulit dadar gulung matang, balik kulit dadar gulung dari teflon dan ini dia hasilnya. Yang pertama hasilnya seperti ini. Oh ya, kalau pengen dadar gulungnya punya pori-pori besar juga masaknya pakainya lebih besar juga, nanti pori-porinya juga gede-gede gitu ya. Nah, kalau ini yang kedua pori-porinya nggak terlalu banyak seperti yang pertama, tapi masih ada pori-porinya gitu ya Bun. Nggak apa-apa, yang penting masih ada pori-porinya ya. Nah, selanjutnya Bunda bisa balik kulit dadar gulungnya, jadi yang berpori-pori itu ada di bagian bawah, kemudian yang di bagian atasnya yang halus gini ya. Selanjutnya Bunda bisa isi dengan 1 sendok makan penuh unti kelapa. Supaya kue dadar gulung pengerjaannya cepat selesai, setiap kali adonan yang sudah jadi kulit dadar gulung matang, Bunda bisa gulung, kemudian Bunda bisa sambil mendadar sambil menggulung gitu. Nanti pengerjaan membuat kue dadar gulung itu cepat selesai. Jadi nggak perlu nunggu semua kulit dadar gulungnya matang baru menggulung ya Bun, nanti kelamaan prosesnya. Resep kulit dadar gulung walaupun ini ekonomis banget ya Bun, tanpa telur, tanpa santan, hasil kulit dadar gulungnya tuh beneran nggak gampang robek. Yang penting tipsnya yaitu 1, saat mendadar adonan jangan terlalu tebal. Yang kedua, masak menggunakan api kecil saja supaya kulitnya matang merata. Nah, kalau sudah selesai digulung, kue dadar gulungnya sudah jadi, nanti tinggal dikemas menggunakan plastik OP supaya tampilannya lebih cantik. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Untuk pengemasan Bunda bisa gunakan plastik OP atau plastik risol ukuran 7 cm nih kalau nggak salah, ukuran 7 cm apa 8 cm gitu Bun. Kemudian tambahkan potongan daun pandan, letakkan potongan daun pandan tersebut di bagian depan kue dadar gulung, kemudian tinggal diletakkan di plastik OP, lalu gulung plastik tersebut dan rapihkan.
Dan ini dia hasilnya, satu resep menghasilkan 20 buah kue dadar gulung. Modal utamanya kelapa setengah butir, untuk unti kelapa gula pasir cuma 100 gram, tepung terigu 250 gram atau 1/4 kg, dan bahan lainnya itu cuma pakai sedikit-sedikit aja ya bun. Persatuannya modal kira-kira sekitar 500 rupiah. Bunda bisa jual persatuan harga 1000-an, mulai harga 1000-an ya, atau sesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk rasanya ini enak, tampilannya juga lucu gitu ya bun, warnanya pink gitu ya. Bunda bisa kreasikan sih untuk bentuknya mau seperti apa gitu ya. Untuk rasanya ini enak, rasa manisnya juga pas, unti kelapanya ditambah dengan kulit dadar gulung yang teksturnya lembut. Dan selamat mencoba di rumah. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe, di share juga ya videonya di seluruh sosial media Anda supaya videonya lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.